Pernah nggak sih kebayang ada sebuah kebohongan yang justru jadi bukti cinta dan keimanan tingkat tertinggi? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang luar biasa dari zaman awal Islam. Kisah tentang Ummu Sulaim, seorang wanita yang kecerdasan dan kekuatannya, jujur aja, bakal menguji pemahaman kita tentang apa itu kejujuran. Jadi pertanyaan utamanya begini, emangnya ada ya kondisi di mana sebuah kebohongan malah jadi wujud cinta dan kebijaksanaan yang paling dalam? Yuk kita cari tahu gimana Ummu Sulaim menjawab pertanyaan ini lewat tindakannya yang, wah, luar biasa. Ceritanya berawal di Madinah. Di tengah keluarga yang harmonis, ada Ummu Sulaim yang dikenal bijaksana dan suaminya Abu Thalhah. Kehidupan mereka kelihatannya tenang-tenang aja, tapi mereka nggak sadar kalau sebentar lagi sebuah ujian berat bakal datang. Ujian yang bakal menguji batas kesabaran dan cinta mereka sampai ke akarnya. Coba deh bayangin posisi Ummu Sulaim. Sendirian di rumah, suaminya lagi ada tugas. Dan dia harus menyaksikan hal yang paling ditakuti semua ibu. Cuma dalam waktu 3 hari, dia melihat kondisi anaknya yang sakit parah menurun drastis, sampai akhirnya berpulang untuk selamanya. Nah, disinilah kita benar-benar lihat kekuatan imannya yang luar biasa. Bukannya hancur dalam kesedihan, dia malah dengan tenang memandikan, mengafani dan membaringkan jenazah putranya di sudut rumah. Dia bukan cuma menahan dukanya sendiri, tapi juga pegang kendali penuh atas situasi dengan kekuatan yang jujur bikin kita takjub. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Bayangin Abu Thalhah pulang ke rumah, lelah setelah perjalanan, kangen banget sama keluarganya, dan sama sekali nggak tahu apa yang baru aja terjadi. Di momen inilah, kebijaksanaan Ummu Sulaim benar-benar diuji dan bersinar terang. Begitu sampai di rumah, jelas dong, inilah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Abu Thalhah. Pertanyaan yang sangat wajar dari seorang ayah yang rindu. Tapi, jawaban untuk pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua kebijaksanaan Ummu Sulaim. Dan inilah jawabannya. Satu kalimat yang begitu cerdas, begitu tenang, dan ambigu. Kalimat ini punya makna ganda yang menjadi kunci dari apa yang kita sebut sebagai kebohongan yang indah ini. Nah, di sini letak jeniusnya. Di telinga Abu Thalhah, kalimat itu terdengar seperti kabar baik. Oh, alhamdulillah anakku sudah sembuh, lagi istirahat. Padahal, Ummu Sulaim sedang mengatakan kebenaran yang paling hakiki. Putranya telah menemukan ketenangan yang abadi. Ini benar-benar tindakan yang luar biasa. Sebelum ngasih kabar yang bakal menghancurkan hati suaminya, dia justru mendahulukan hak suaminya. Dia siapkan makan malam, dia layani suaminya yang baru pulang, dia menunda dukanya sendiri demi menenangkan dan memenuhi kewajibannya pada suaminya terlebih dahulu. Setelah suaminya tenang, makan, dan beristirahat, Ummu Sulaim gak langsung to the point. Enggak, dia malah pakai sebuah perumpamaan yang brilian ini. Sebuah analogi untuk mempersiapkan hati Abu Thalhah secara perlahan, dengan penuh kebijaksanaan. Setelah Abu Thalhah menjawab, tentu saja tidak, barang pinjaman harus dikembalikan. Barulah Ummu Sulaim dengan lembut mengungkapkan kebenarannya. Dan boom! Dengan satu kalimat itu, rasa lega Abu Thalhah langsung berubah jadi duka. Tapi bukan cuma duka, ada juga rasa kagum yang luar biasa pada kebijaksanaan dan kekuatan istrinya. Keesokan paginya, setelah syalat subuh, perasaan Abu Thalhah masih campur aduk, antara sedih yang mendalam tapi juga takjub luar biasa. Dia nggak bisa berhenti mikirin betapa kuat dan bijaksananya sang istri. Dia tahu, kejadian semalam ini harus dia sampaikan kepada Nabi. Dia ceritakan semuanya dari A sampai Z kepada Nabi Muhammad. Gimana istrinya menyambutnya, menyajikan makan malam, menghabiskan malam bersamanya, dan baru setelah itu, dengan perumpamaan yang begitu indah, menyampaikan berita duka tentang putra mereka. Coba deh, perhatiin baik-baik. Jawaban Nabi itu bukan ucapan belasungkawa ya, sama sekali bukan. Tapi sebuah doa. Doa yang sederhana tapi sangat kuat. Yang ditujukan bukan untuk kehilangan di masa lalu, tapi untuk keberkahan di masa depan mereka berdua. Dan dari sinilah kisah ini sampai ke puncaknya yang paling menakjubkan. Kita akan lihat bagaimana satu malam yang penuh kesabaran, yang diikuti oleh satu doa tulus dari seorang nabi, ternyata melahirkan sebuah warisan yang abadi. Dan doa itu langsung dijawab. Keimanan dan kesabaran luar biasa mereka dibalas kontan dengan kehidupan baru. Ini secara langsung menghubungkan tindakan penuh iman mereka pada malam itu dengan anugerah yang datang sesudahnya.
Tapi tunggu dulu, berkahnya nggak berhenti di situ, sama sekali nggak. Dari putra yang lahir dari malam itu, Abdullah, lahir sebuah garis keturunan yang, wow, 9. 9 keturunannya tumbuh menjadi ulama besar dan para penghafal Al-Quran. Semua itu adalah buah dari satu malam yang penuh keimanan dan kesabaran. Kisah Ummu Sulaim ini benar-benar ngajarin kita sesuatu yang dalam banget ya kan? Bahwa kesabaran sejati itu bukan cuma pasrah, bukan sekedar menahan sakit dalam diam. Kesabaran itu adalah sebuah tindakan aktif, penuh kebijaksanaan, cinta, dan keyakinan total pada rencana Tuhan. Kisah ini menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, sudah benarkah pemahaman kita tentang makna sabar yang sesungguhnya?